Halo, perkenalkan saya Fahri Abdillah Fajarudin dengan NIM 151519032 dari Prodi Transportasi 2019 kelas A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan untuk melengkapi tugas UAS Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Ibu Siti Sarah SPD MPD. Untuk memahami konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan, mari simak video ini. Konsep tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Karyawan selain merupakan aset dominan dalam organisasi, juga sebagai pemasok internal yang sangat berperan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa yang berkualitas. Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua tingkat organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Tujuan dari pelibatan dan pemberdayaan karyawan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan untuk memberikan nilai kepada pelanggan. Maka dari itu, karyawan harus memahami apa makna nilai pelanggan. Selanjutnya, terdapat faktor penghambat dan implementasi karyawan. Untuk faktor penghambat, pelibatan dan pemberdayaan karyawan terdapat 5 hal. Di antaranya, yang pertama, ketidakamanan. Hal ini akan dirasakan oleh para manajer ketika karyawan yang berada di dalam tim kerja mencetuskan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut. Sehingga, manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja. Yang kedua, nilai-nilai pribadi, yaitu anggapan manajer bahwa karyawan harus melaksanakan perintah yang diberikan oleh manajer. Maka dari itu, melaksanakan perintah manajer merupakan nilai pribadi tersendiri bagi setiap karyawan. Yang ketiga, ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya. Ego yang tinggi yang dimiliki oleh seorang manajer akan membawa ketidaksukaan dari karyawannya. Yang keempat, pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajer karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetuskan oleh Frederick Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia. Sehingga, kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Yang kelima, penolakan. Penolakan bisa juga terjadi karena karyawan tidak mau menerima perubahan karena menyangkut hal-hal baru dan mungkin yang tidak lazim, sehingga sulit mendapat dukungan dari karyawan. Untuk implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, terdapat 4 tahap. Di antaranya, yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, menentukan target dan mengatasi penghambatan. Yang ketiga, menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. Yang keempat, menilai, menyelesaikan, dan memperbaiki. Selanjutnya ada konsep pemberian penghargaan dan pengakuan prestasi. Penghargaan berbeda dengan pengakuan. Penghargaan biasanya dalam bentuk moneter, sedangkan pengakuan adalah tindakan atau kegiatan dalam bentuk non-moneter. Penghargaan bisa dalam bentuk bonus, uang, hiburan, dan lain-lain. Sedangkan pengakuan dapat berupa ucapan terima kasih, award dari perusahaan, dan lain-lain. Di dalam model TQM, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Banyak manajer dan penilai yakin bahwa uang merupakan motivator terpenting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.
Akan tetapi, ternyata hasil penelitian dan survei yang diperoleh dari karyawan bahwa pengakuan prestasi kerja merupakan motivator yang paling kuat. Penghargaan dan pengakuan prestasi tidak akan menghasilkan total quality. Akan tetapi, apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka akan mengakibatkan keyakinan karyawan terhadap nilai real kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas menjadi nol. Perusahaan yang akan menerapkan TKM harus melakukan pendekatan penghargaan dan pengakuan apabila ingin sukses dalam menerapkan sistem tersebut. Tujuan penghargaan dan pengakuan adalah sebagai alat diagnostika dan proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan, tes validasi, pengembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi. Penilaian kinerja sangat efektif apabila difokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, hasil dari semua pekerjaan adalah berupa kualitas dan kepuasan pelanggan. Maka, penilaian seharusnya berkaitan dengan hasil tujuan perusahaan. Penilaian kinerja harus berkaitan dengan prinsip pembagian tanggung jawab terhadap kualitas. Hal ini dapat dicapai dengan memfokuskan pada perkembangan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan karyawan untuk berprestasi. Di dalam konsep penghargaan dan pengakuan prestasi, terdapat sistem kompensasi. Sistem kompensasi berdasarkan prinsip manajemen mutu antara lain: yang pertama, kompensasi harus berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, kompensasi harus berorientasi pada tim. Dan yang ketiga, kompensasi harus dapat diukur. Dan yang keempat, sistem kompensasi harus mengikuti sertakan seluruh karyawan. Yang kelima, upaya atau gaji diberikan kepada karyawan yang memiliki keterampilan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan eksternal. Dan yang keenam, kompensasi didasarkan pada pencapaian sasaran tim dan bukan pada sasaran individu. Selanjutnya, dalam konsep penghargaan dan pengakuan prestasi, terdapat peran manajer di dalamnya. Peran manajer dalam penghargaan dan pengakuan prestasi adalah untuk membentuk karyawan memahami penilaian tersebut. Bersama-sama karyawan menentukan sasaran dan tindakan mencari kesempatan untuk pengembangan karir, serta mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja manajer yang berkaitan dengan mereka. Karyawan bukan hanya sebagai pendengar yang pasif, tetapi sebagai partisipan yang aktif. Selanjutnya, terdapat kriteria program penghargaan dan pengakuan prestasi yang baik. Antara lain, yang pertama, konsisten, yaitu diberikan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Yang kedua, pengakuan berasal dari rekan sejawat. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan harus didasarkan pada kepercayaan dan kehormatan. Yang keempat, sering dilakukan sebagai penyemangat. Dan yang terakhir, semakin banyak orang dilibatkan dalam proses seleksi, maka semakin akan subjektif. Sekian penjelasan tentang konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini.